Halo Satrians, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi ini adalah podcast Angkatan 63, sebuah sarana, media, dan platform Angkatan 63 berbasis audio yang akan menemani kalian di kala gabut, bosan, gak ada kerjaan, dan lain sebagainya. Podcast ini tentunya akan mengundang narasumber dan mengangkat tema yang menarik dan insightful. Sehingga setelah mendengarkan podcast ini, teman-teman mendapatkan sesuatu yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari maupun perkuliahan. Jadi, selamat mendengarkan Satrians. Cek sound. Masuk. Oke, selamat datang di podcast 63 episode perdana. Bersama saya Firman Emanuel Deklarantis Parolian, bisa dipanggil Noel dari 1XT1 nih, yang akan menemani Satrians dalam perbincangan podcast kali ini. Nah, beruntungnya nih, di podcast pertama nih, yang memandu jalannya podcast bukan hanya aku. Ada teman aku, Mas stand up. Sudah pasti lucu dong, yang akan menemani saya dan teman-teman sekalian di podcast ini. Kebetulan, kami berasal dari daerah yang sama nih, yaitu Salatiga, Jawa Tengah. Jadi, record podcast ini aja, beliau main ke rumahku nih. Sudah ada di sebelah kanan saya. Silakan Mas, memperkenalkan diri. Waduh, di awal udah ditembak lucu nih. Kan saya agak kaget-kaget gimana kan. Udah deh. Sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Ricky Ardiansyah Saputra, kerapnya dipanggil Ricky. Ya. Selain satu daerah nih sama Noel dari Salatiga, Jawa Tengah, aku juga satu kelas nih sama Noel di 1ST1. Betul. Nah, sebelum kita ke narasumber nih, Rik, kamu liburan kemana aja nih? Apalagi di Expand tuh, sampai 14 Februari. Lama banget itu. Wah iya, lama banget nih liburan kali ini. Sampai bingung mau ngatur jadwal, mau main, mau belajar, atau mau mempersiapkan buat semester selanjutnya nih. Betul. Nah, kalau aku kemarin sih, di awal-awal kan kita udah disuguhkan dengan sibuknya oprek-oprek untuk UKM maupun komunitas. Untuk aku sendiri sih kemarin ikut 3 UKM nih, UKM futsal, bullstick, sama teater. Selain itu kemarin juga cukup produktif ya di kepengurusan kita ini. Banyak tugas-tugas dari BPH maupun dari koordinator divisi kita nih. Betul, APD ya? Iya, pasti banyak tugas. Tidak mungkin liburanmu akan tenang. Nah, Betul. selain dari tugas kepengurusan, aku kemarin juga ikut komunitas di kotaku, Kota Salatiga, yaitu Project Mager. Wow. Itu sih kegiatanku di liburan ini sih. Bentar, aku boleh ceritain dikit, Project Mager itu apa sih? Oh, boleh sih. Project Mager itu project mahasiswa bergerak. Ini bergerak di bidang sosial dan pendidikan anak. Jadi kita ngasih seperti penyuluhan ke Karang Taruna maupun untuk kegiatan bermain, edukasi untuk anak-anak di wilayah yang kita tuju. Keren, liburanmu produktif banget berarti ya? Ya, cukup produktif. Kebetulan kalau aku sendiri sih cuman join Excelsior ya untuk UKM, jadi ya seleksi-seleksi gitu deh, terus paling ya standar nonton YouTube, anim, dan sebagainya. Tapi kita tuh nggak penting, Rick. Kita tuh udah ngundang nih satu narasumber yang akan kita ajak ngobrol, Rick, di podcast perdana kita dengan judul 2022 kuliah online lagi. Gitu. Gila. Aduh, aneh banget sih, tapi judulnya bagus ya. Bagus banget. Mikirin banget ya. Sangat menarik ya. Mikirin banget tuh temanya tuh. Nah, narasumber kita kali ini tuh penting banget nih untuk kepengurusan kita. Kamu tahu nggak, Rik? Kira-kira siapa sih yang kita ajak untuk podcast kali ini? Waduh, siapa ya? Tapi yang pastinya tuh dia ini orangnya sangat-sangat dibutuhkan di kepengurusan kita ini. Kapal tuh dia nahkodanya di divisinya. Jadi kalau nggak ada dia tuh seakan-akan kapal akan oleng di tengah bahtera lautan. Keren. Nah, ada fakta juga nih, dia ini pecinta kopi atau bahasa sekarang tuh coffee addict. Keren banget. Nah, untuk siapa dan dari divisi apa, silahkanlah Noel panggil langsung aja. Oke, kita langsung panggil aja kali ya. Udah ada di sini. Dia ini koordinator salah satu divisi dari kabinet Saidi Abinaya nih. Halo. Halo. Baik, buat Juan nih, boleh dong memperkenalkan diri lagi dari nama, kelas sebagai koordinator divisi apa, asal dari mana, sama satu lagi nih, kegiatan apa sih
yang paling sering dilakukan pas liburan ini? Oke, aku mulai dulu ya dari namaku ya. Jadi kenalin, aku Juan, aku dari KS5, koordinator divisi eksternal. Nah, aku berasal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pada tahu nggak nih Banjarbaru, Kalimantan Selatan? Kamu tau nggak, Rik? Tahu sih, pernah dengar, tapi untuk spesifiknya nih kurang nih, Iya, aku kurang juga tahu. kurang sih. Oke, berikut tadi pertanyaannya ini ya, kesibukan kan ya. Iya, Untuk sekarang biasanya itu karena di eksternal ini banyak banget kan proker yang harus dikerjain pas awal-awal masuk pengurusan. Jadi kesibukan di eksternal ini. Kamu kalau di liburan ini selain kesibukan eksternal ada lagi nggak? Misalkan main apa kek atau apa kemana gitu-gitu? Aku juga ada kesibukan di ini sih, persiapan ulang tahun SMA aku dulu. Jadi kan kami bakal ada kayak bikin expo gitu ya, buat ya kayak expo kampus sama lomba-lomba gitu. Nah, kebetulan aku juga sebagai sekretaris panitianya. Nah, jadi aku juga selain kesibukan di eksternal, aku juga punya kesibukan di persiapan ulang tahun SMA aku dulu. Wah, mantep banget nih, dari kegiatan Juan nih udah menggambarkan Juan sosok yang sangat-sangat produktif di kepengurusan maupun di luar kepengurusan. Nah, walaupun kita masih belum menjalani kuliah offline nih, pastinya liburan kita seharusnya bisa diisi dengan kegiatan produktif seperti dari Juan tadi nih. Betul. Sesuai dengan tema podcast kita nih, 2022 kuliah online lagi. Kita semua udah tahu nih, tingkat 1 dipastikan masih kuliah online. Zoom lagi, Zoom lagi. Betul. Responsi lagi, responsi lagi. Betul, betul. Belajar lagi, belajar lagi. Betul. Tapi kan itu udah pasti dong. Oh iya ya. Wah. Nah, Juan, selama kuliah online kemarin ada punya pengalaman nggak nih? Pengalaman unik atau lucu selama kuliah online semester pertama di Polstat STS ini. Kalau aku kan kemarin nggak ada terlalu unik sih. Paling basic sih, kayak lupa turn in responsi. Wah, itu bukan lucu sih ya. Itu lebih ke serem gitu. Masalah itu, masalah. Itu masalah itu ya. Nah, kalau John sendiri ada nggak cerita unik di semester pertama ini? Silahkan juga. Oke, jadi buat cerita unik dari aku sendiri, kayaknya mungkin aku mau cerita tentang ini ya, kan kita biasanya di akhir semesteran itu, kalau udah selesai pembelajaran, bakal ada perpisahan gitu kan sama dosen, ya nggak? Betul, betul. Nah, itu pas kami di KS5, itu kami mau ngucapin perpisahan buat Miss Kiki, dosen kami buat ngajar metode statistika 1. Nah, kemarin itu kami udah siap nih, sudah siap kayak VBG-nya, udah siap mau ngucapin speech-nya juga. Tapi kemarin itu Miss-nya itu kayak sibuk gitu loh di BPS. Soalnya kan ibunya kan juga kayak punya kesibukan di BPS gitu. Nah, lah itu pas kami mau ngucapin perpisahan kan di akhir pertemuan, itu Miss-nya langsung kayak motong gitu loh. Kayak bilang, aku hari ini nggak mau ngasih perpisahan dulu ya, soalnya kita bakal ketemu lagi buat review materi. Nah, sedangkan pas review materi itu kami bakal gabung sama KS6 kan. Nah, itu kami nggak bisa dong ngasih kayak perpisahan gitu gabung sama KS6. Jadi sampai sekarang kami belum ada ngasih perpisahan nih sama Miss Kiki. Jadi sedih juga sih sebenarnya. Malah jadi sedih ya. Kalau aku pribadi sih semester pertama tuh aku ngerasa biasa aja sih. Ya paling deg-degan tuh pas ketemu dosen yang suka nunjuk-nunjuk mahasiswanya buat jawab. Apalagi nunjuknya tiba-tiba pakai nomor absen. Itu deg-degan banget juga sih. Kamu Juan pernah ngerasain nggak? Ada dosen kayak gitu? Iya, ada dong. Dan pastinya tuh kayak kan aku kan ketua kelas KS5 kan ya. Dan dipilih itu biasanya kayak ini ketua kelasnya mana gitu loh. Oh Jadi iya. langsung kayak ketembaknya ya aku gitu. Jadi tumbal ya kalau ketua Oh, kelas. jadi tumbal. Horor banget kalau udah Serem. gitu. Serem banget. Nah, itu pengalaman tuh dari kita bertiga. Teman-teman angkatan 63 kalau punya pengalaman bisa ngisi di sekreto kita yang sudah ada di bio Instagram STIS 63. Jadi teman-teman itu sebagai platform dan media tuh kalau kalian mau curhat, mau itu kayak manifest, mau apa namanya, mau confess ke seseorang bisa banget di sekreto kita. Diramaikan ya teman-teman. Nah, berhubung dengan tema kita, tadi apa tema kita? Bisa dibacain lagi? 2022 kuliah online lagi.
Betul, betul banget ya bacanya. Nah, kita tuh di podcast 63 tuh ada yang unik nih, karena kita selama podcast ada namanya pod fact. Waduh. Pod fact. Jadi pod fact ini akan kita bacakan, dan setelah kita bacakan akan kita bahas satu persatu lebih dalam lagi. Jadi kita masuk ke sesi pod fact. Fact. Pod fact yang pertama, berlibur dalam waktu singkat maupun panjang terbukti memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan mental. Ini aku dapat dari IDN Times AMI 2020. Pod fact yang kedua nih, menurut survei 70,59% siswa merasa lebih lelah dengan konsep belajar di rumah. Ini aku dapat dari News Campus 2020. Mungkin kita bahas satu persatu nih dari pod fact yang pertama. Pod fact yang pertama tadi, kita merasa kalau liburan tuh bisa menjaga kesehatan mental kita. Menurut Julian gimana sih? Benar nggak ini fakta yang pertama? Iya, benar dong. Soalnya kan kita sudah ibaratnya itu di sini kan tanggungan belajarnya kan besar banget kan ya. Tiap minggu kayaknya ada kalkulus untuk semester 1 kan. Nah, itu kan pasti bakal bikin kita kayak capek banget gitu nggak sih kuliah ya kan. Nah, jadi kita tuh kayak butuh liburan gitu kan buat kayak refreshing lah, buat healing. Katanya orang sekarang tuh healing gitu loh. Ya kan. Betul. Entah itu liburannya cuman di rumah aja, paling enggak kita tuh bisa stop gitu loh dari kuliah buat sementara. Capek juga cuy, belajar terus ya kan. Benar. Berarti menurut Julian pasti liburan tuh penting banget dong sebelum kita memulai ke semester berikutnya. Benar nggak? Iya, bener banget dong, setuju. Kalau bisa ditambah liburannya. Benar, aku juga setuju. Harusnya ditambahin. Nah, aku mau nanya lagi Julian. Kalau menurutmu penting, seberapa penting dan apa aja sih pentingnya dari istirahat sebelum kembali bekerja ataupun kita berkuliah pasca libur panjang? Silakan Julian. Oke, kita kan habis libur panjang ini kan pasti bakal ketemu lagi kan sama kuliah. Nah, kita tuh harus ada kayak transisi gitu nggak sih buat otak kita waktu lagi liburan sama waktu lagi kuliah kan beda. Jadi kita tuh sudah harus mempersiapkan gitu. Jadi nggak langsung kaget gitu loh, otak kita tiba-tiba langsung masuk kuliah. Jadi kalau bisa tuh kayak hari-hari sebelum itu tuh kita harus sudah persiapin kayak, oh kita bentar lagi mau masuk kuliah nih, kita bakal ngapain ya. Nah, itu mungkin ada beberapa sih poin-poin yang bisa aku sampaikan yang aku baca dari Halodoc nih. Jadi yang pertama itu kita harus bisa memunculkan perasaan segar dan bahagia. Jadi kita tuh harus menyambut semester 2 dengan perasaan yang kayak, ih kita mau kuliah lagi, aku nggak sabar gitu loh. Jangan kayak, aduh kok kuliah lagi sih, capek gitu loh. Kita harus bisa punya perasaan bahagia supaya nanti kita ke depannya kan bakal bahagia juga gitu. Berarti walaupun liburan kita tuh malah harus perbanyak kegiatan-kegiatan membahagiakan kita berarti ya, Julian. Iya, setuju. Buat apa liburan kalau nggak bahagia ya kan? Betul. Oke, poin berikutnya ini kita harus bisa memanjakan diri kita. Misalkan kalau kita tuh masih belum bisa memunculkan perasaan bahagia buat menyambutkan, kita di hari-hari sebelum kita masuk itu kita harus bisa memanjakan diri kita. Misalkan kayak mungkin kita makan di restoran yang belum pernah kita makan sebelumnya, buat kayak aku harus siap buat semester 2, aku bakal kasih reward diriku sendiri makan di restoran tersebut gitu loh. Pokoknya kita harus siap lah bikin diri kita sendiri bahagia sebelum kita bakal masuk ke semester 2 dengan manjakan diri tentunya. Wah, setuju sih kalau poin kedua ini tuh, kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh ke self reward. Itu sangat-sangat dibutuhkan untuk mahasiswa yang sedang kuliah online nih. Nah, untuk poin selanjutnya bisa dilanjutkan, Julian. Oke, poin selanjutnya ini kita harus bisa datang ke Zoom meeting lebih awal. Jadi setelah kita tadi sudah biasa bahagia, sudah self reward sama diri kita sendiri. Nah, pastinya kita tuh waktu mau kuliah kita tuh kan bakal tetap tegang kan meskipun kita sudah melakukan sebelumnya. Nah, jadi kita sebelum tegangnya itu pas pelajaran kuliah, lebih baik kita datang ke Zoom meeting itu misalkan 30 menit atau malah 1 jam lebih awal gitu loh. Jadi kayak kita tuh udah siap dulu di kelas kita, baru nanti kita kan bakal merasa kayak kok lama banget ya kelasnya belum mulai-mulai, dan itu bakal kayak buat diri kita tuh lebih rileks gitu. Jadi malah nungguin. Nggak tergesa-gesa ya berarti ya kalau kita lebih awal. Benar. Kalau kamu sendiri emang sering nggak masuk Zoom meeting lebih awal? Kamu biasanya kayak gimana? Oke, aku balik lagi ya kan kemarin aku kan tadi bilang kalau aku kan
kayak ketua kelas KS5 gitu kan. Jadi aku terus kayak bisa ngasih contoh gitu dan aku harus bisa bawa teman-temanku masuk ke kelas tuh nggak telat. Nah, jadi kalau aku sendiri harus bisa kayak 15 menit gitu loh sebelum masuk Zoom itu sebelum pelajaran di Zoom itu mulai harus sudah ada di Zoom-nya. Kalau enggak ya teman-teman malah lebih lama lagi kan, ya enggak? Bener-bener. Ini emang tugas dan tanggung jawab ketua kelas ya. Iya. Harus jadi contoh bagi teman-temannya. Oke, yang terakhir itu kita jangan terlalu ambis sih kalau menurutku bahasanya itu lebih mudahnya gitu. Soalnya kita kadang kan mungkin malah terlalu bersemangat nih. Terus ada kayak apa aja di semester 2 tuh kita langsung comot semua. Misalkan kayak ada oper UKM lagi di semester 2 kan. Terus nanti ada kayak project-project apa gitu langsung kita ambil semua. Sedangkan kita tuh pas semester 2 masih pas awal-awal itu kan kita masih kayak belum terbiasa ya sama keadaan kuliah lagi karena otak kita kan masih otak liburan, ya enggak? Mm-mm. Nah, jadi kita harus kayak jangan langsung kita ambil semua dulu, tapi ambilnya secara bertahap. Misalkan kayak di awal semester kita ambil apa gitu, terus nanti masuk-masuk ke pertengahan semester baru kita bisa memperbanyak di kita dengan proyek-proyek yang bakal kita ambil supaya kita nggak terlalu ambis nanti malah jatuhnya kayak terlalu overload gitu kan, burn out dan kalian malah jatuh sakit gitu loh. Bener. Jadi tahu potensi diri lah gitu ya, istilahnya Ya, bijak sama diri sendiri. Terus paling kalau aku nambahin ya, pas kalian mau liburan bisa tuh mulai bersih-bersih kamar, menata lagi karena kan kalau nggak gitu bosen ya ngelihat apa segala sesuatu yang monoton itu mungkin kalian pas liburan bisa tuh coba bersih-bersih menata lagi tuh ruang belajar kalian. Nah, itu kita udah selesai tuh bahas dari perfect yang pertama. Fact. Wah, perfect pertama aja udah sangat-sangat memberi kita gambaran nih gimana kita mempersiapkan semester selanjutnya untuk yang lebih baik. Nah, lanjut ke perfect kedua nih, ada dari News Campus 2020. Menurut survei dari News Campus, 70,59% siswa merasa lebih lelah dengan konsep belajar di rumah. Nah, untuk Juan sendiri nih, apakah di semester 1 ini udah merasa lelah dengan konsep belajar di rumah ini jika dibandingkan dengan belajar offline sendiri? oke, aku mau jawab ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku ya, itu memang lebih capek sih. Aku setuju sama surveinya. Soalnya kita kan waktu online ini kita tuh yang kita lihat cuman laptop dan kita tuh duduk doang kan. Kita nggak punya teman di samping kanan kita, samping kiri kita. Beda waktu sama kita misalkan kuliah yang offline lah. Aku belum tahu juga sih yang offline itu bakal lebih capek apa online gimana. Cuman kalau misalkan kita lihat dari SMA dulu waktu masih belum ada pandemi kan, itu kan kayak lebih asik aja gitu loh, ya enggak? Iya, Meskipun kita jadwalnya panjang, tapi kita punya temen yang benar-benar ada di samping kan, bukan teman virtual yang kita lihat dari layar kaca doang, ya enggak? iya, benar banget itu. Nah, Benar ya, banget yang dikatain Juan. Lebih ke arah sosialnya ya. Karena lelah fisik tuh akan lebih berkurang kalau kita bisa bertukaran pikiran sama teman kita secara langsung atau bercanda dengan teman kita itu sedikit mengurangi rasa lelah. Nah, mm, kalau menurut Noel sendiri gimana nih tentang perfect kita yang kedua ini? Aku juga kadang ngerasa lelah ya, karena kan kita selalu melakukan hal-hal yang sama tuh, selalu depan laptop, duduk terus ya, kayak kadang juga bosen, lelah, punggung sakit, pantat sakit, banyak deh. Kayak kita ngerasa jauh lebih tua ya, rasanya ya, Iya, karena banyak penyakit yang muncul-muncul gara-gara kita kuliah online terus nih. Kalau aku sih setuju banget, pasti ngerasa lelah tuh kalau kuliah seperti itu. ya benar banget sih. Nah, dari podcast kedua ini kita tuh bisa nih mempersiapkan untuk semester kedua nanti lebih bisa berjalan lebih baik lagi. Bahkan penyakit-penyakit yang disebutkan dari Noel ataupun Juan tadi tuh bisa lebih berkurang atau bisa diantisipasi malah. Nah, mm. dari Juan sendiri, apakah ada persiapan pribadi nih untuk menjalani semester kedua nanti? Oke, kalau aku sendiri ya, untuk saat ini, sejauh ini aku masih belum tahu banyak sih ya persiapan buat semester 2. Soalnya kan aku masih nganggap masih ada sebulan lagi kan kita buat persiapan. Dan aku masih sibuk sama
ke eksternal nih, kan kita bentar lagi mau ngadain merchandise ya kan. Ya, Mantap. Jadi masih sibuk di situ. Cuman buat semester 2 kayaknya aku bakal lebih siap karena aku sudah belajar ini loh, time management dengan Notion. Tahu Notion nggak? Tahu-tahu itu aplikasi yang untuk bikin jadwal dan sebagainya nggak sih? Bener. Dan bikinnya tuh kayak lumayan estetik gitu kan. Jadi nggak bosen gitu ngelihat jadwal yang cuma kotak-kotak doang. Bisa kita warnain, bisa kita kasih apa gitu supaya cantik gitu loh. Jadi jadwal kita tuh nggak boring gitu dilihatnya. Nah, aku udah belajar time management dari Notion gitu sih buat semester 2. Takutnya kan nanti udah sibuk kuliah, sibuk organisasi, malah keteteran gitu kan, ya nggak? Betul. Apalagi kayaknya kan kita memang semester 2 tuh, baru kita masuk UKM aktif sama organisasi juga aktif tuh semester 2. Jadi kayak memang time management tuh jadi sesuatu yang penting banget tuh saat kita menjalani semester 2. Mungkin podcast atau integrasi selanjutnya bisa nih kita bawa tema nih, time management nih. Boleh nggak, Rik? boleh banget sih. Itu bisa menjadi bekal teman-teman semua buat menjalani perkuliahan. Boleh tuh. Aku catat nanti ya time management untuk di integral ataupun podcast selanjutnya. Lanjut, Rik. Nah, kita lanjut nih buat kita kasih teman-teman kita pendengar setiap podcast Aksatria 63 ini Betul. tips and trik saat liburan maupun persiapan semester 2 nih. Nah, untuk Juan bisa nih dikasih tips and trik biar teman-teman yang masih bingung nih mengisi kegiatan liburan mau apa atau persiapan semester 2 mau gimana. Bisa nih Juan kasih tips and triknya. Oke, jadi aku ada baca-baca nih di internet. Yang pertama itu katanya kita tuh harus bisa lakukan review tiap hari. Misalnya satu sudah kayak habis kuliah kan. Nah, itu kita reviewnya tuh hari itu juga, jangan waktu mau ulangan gitu loh. Kalau enggak kita reviewnya ya, kalau waktu mau ulangan kan kita lebih capek kan ya daripada review yang apa yang kita pelajari hari itu, ya enggak sih? Kalau kalian gimana reviewnya? Iya sih, betul. Kalau mepet ke hari ulangan tuh kayak rasanya kayak dikejar-kejar sama materi gitu. Kalau kita sehabis mata kuliah, habis perkuliahan kita langsung review gitu, rasanya lebih kebantu dalam masalah waktu maupun kita memahami dari materi. Jadi kualitas yang kita pahami itu bisa lebih dalam lagi gitu. Betul. Mm-mm. Yang kedua ini aku ada baca kita tuh harus bisa belajar lebih awal gitu loh. Jadi kita tuh waktu masuk kuliah, waktu belajar materinya itu enggak tiba-tiba, ini materi apa sih? Tapi paling enggak kita udah lihat gitu loh. Oh, kita bakal belajar ini. Jadi kita kagetnya itu belakangan, baru kita belajar materinya waktu sama dosen gitu. Jangan kaget waktu sama dosen. Kalau enggak, kita bakal ya gagal sih menurutku. Ya Benar. kan? Benar-benar. Nah, kamu sendiri, Juan, kamu saat liburan ini agak nyicil-nyicil dikit gak untuk semester-semester berikutnya? Kalau aku ya mungkin ada ya dikit-dikit, cuman kayak ini loh, ngeliatin PPT apa sih yang bakal ditampilin dosen sama kita dari fosil-fosil, tahu kan? Ada fosil yang dikasih cutting-cutting kita gitu kan buat persiapan semester 2. Nah, aku coba baca-baca dari situ. Ya meskipun aku nggak paham gitu, ini bahas apa gitu. Tapi paling nggak aku kagetnya itu hari ini, nggak waktu nanti ketemu dosen gitu loh. Ya, sudah tahu dari awal ya kira-kira apa Mm, sih gitu-gitu ya. Iya Aku, bener. aku sih belum sama sekali ya. Kamu, Rik, kamu udah nyicil belum? Aku males sih Ya, masih liburan. kalau aku sih udah pasti belum. Alah, belum. Kamu berarti sama sekali belum buka fosil gitu ya? Belum sih. Tapi kalau apa yang kita mau pelajari matkul apa di semester 2 udah kemarin udah baca sih. Emang apa aja? Coba sebutin dong. Nanti aja ya, kalau ini saya agak lupa. Kebetulan memori saya tuh cepat hilang. Ya, intinya teman-teman angkatan 63 bisa mulai untuk ya belajar dikit-dikit. Ya setidaknya tahu lah seperti yang tadi Juan bilang, supaya nggak kaget nanti pas kita kuliah nanti. Mungkin bisa dilanjut juga. Oke, yang kayaknya yang paling penting nih, kita tuh harus kenal dosen kita nggak sih? Jadi nanti waktu udah ketemu sama, misalkan sudah dikasih tahu nih jadwal dosen kita siapa aja. Nah, kita harus kenali nih, apakah dia tuh dosennya yang lumayan kayak sering bercanda sama sama mahasiswa atau yang malah killer gitu, tahu kan dosen killer yang kayaknya kita tuh mau nanya aja tuh salah gitu loh. Kenapa kamu nggak paham saya ngajarin gitu ya nggak? Iya, betul banget itu. Ya kan serem kan? Nah, jadi kita harus bisa ngenalin dulu karakter dosennya gimana. Apakah dosennya ini baik, apakah killer gitu loh.
Jadi jangan sampai dosen baik kita malah anggap dia killer, malah kita kan rugi sendiri. Padahal ya kan dosennya baik, sedangkan malah yang dosen killer malah kita jadiin kayak dosen baik yang nanti malah akhirnya ngaruh ke IP kita kan. Nggak mau kan ngaruh ke IP. Oh lah. Ya bener banget sih tadi. Sebenarnya gimana dosen killer atau enggaknya itu tergantung dari sikap mahasiswanya juga sih. Dosen sekiller apapun kalau kita mau menuruti apa yang diperintahkan oleh dosen, selagi itu bagus, aku kira sih dosen nggak akan marah-marah maupun membentak kita, itu nggak mungkin sih. Karena apa yang dilakuin dosen tuh sebenarnya untuk kebaikan kita juga sebagai mahasiswa. Betul. Nah, Betul. untuk dosen yang dalam kutip baik juga, kita sebagai mahasiswa juga nggak boleh meremehkan, ini dosen baik kok, aku ngerjain tugasnya nanti aja, nanti bisa aku lobby kok ke dosennya. Nah, itu juga salah satu sifat mahasiswa yang bisa kita hilangkan lah, karena itu juga berpengaruh nih ke sifat-sifat kita di dalam dunia kerja nanti, karena menggampangkan sesuatu, meremehkan sesuatu itu juga nggak bagus sih. Jadi perlakukan dosen sebagaimana kita harus memperlakukan. Jadi ada timbal baliknya lah. Kalau dari aku itu sih. Betul sih, setuju. Mungkin bisa lanjut, Juan. Oke, kayaknya mungkin nih nggak tahu sih, kayaknya yang terakhir deh ya. Oh, Kita tuh kalau belajar pas nanti sama dosen, meskipun kita nih ada di Zoom, tapi kita tuh harus perhatiin gitu loh. Jangan nonton film atau buka-buka YouTube gitu. Kan kadang meskipun kita tuh kayak ada di Zoom, tapi kita tuh kayak bisa kayak curi-curi waktu buat ngeliatin apa gitu, misalkan ngeliatin drama Korea atau ngeliatin YouTube gitu kan dosennya nggak tahu juga, yang penting nanti pas responsi ada ya nggak, yang penting responsinya kan. Gitu kan, tapi buat marapihinnya itu malah kayaknya kita anggap nanti aja deh pas review materi, palingan juga nanti pas di UTS nggak ditanyain gitu loh. Nah itu kita harus bisa kurangin gitu loh, nonton film dan nyuri waktu gitu. Kita harus bisa nyempatkan kalau waktunya kuliah ya kuliah gitu. Betul. Intinya ya saat perkuliahan ya harus fokus lah ya sama apa yang disampaikan oleh dosen kita, terus materi-materi apa yang diajarkan oleh dosen kita. Tapi kayaknya untuk anak STS kayaknya agak sulit gak sih untuk nonton film, karena kan kita harus on cam ya. Iya. Benar. Karena kita wajib on cam, jadi ya malah harusnya kita jauh lebih fokus tuh untuk mendengarkan dosen-dosen kita. Sama mungkin aku tambahin, tadi aku juga udah ngomong sih yang masalah nata, karena aku sering banget tuh bosen tuh kalau sesuatu yang monoton tuh kayak aduh jadi gak semangat belajarnya. Mungkin saat liburan tips dan trik dari aku nih ya, nata-nata dikit lah ruangan kalian, entah dibagusin atau dibersihin, ditata kembali biar jauh lebih, nanti pas lagi mau belajar tuh jauh lebih fresh tuh, jadi belajarnya pun semangat. Itu tadi tips and trik dari Julian saat kita liburan persiapan untuk masuk ke semester kedua. Selanjutnya mungkin kita ngomongin tentang tips dan trik ketika kuliah nih. Mungkin Julian punya tips dan trik saat kuliah tuh kita harus gimana sih supaya semester 2 kita bisa menjalani dengan baik. Silakan Julian. Oke. Bila kita sudah kuliah tuh yang pasti kita harus bisa lebih baik kan ya daripada yang kita di semester sebelumnya. Nah, kita tuh kalau misalkan nanti, kan kita pasti udah tahu kan ya IP kita ada berapa pas di semester 1. Nah, di semester 2 tuh kita tuh harus bisa bikin target yang paling enggak ya IPK kita tuh nambah gitu loh. Jangan malah turun. Kalau stabil mungkin ya masih bisa ditolerir lah. Tapi kayaknya kalau buat turun, kalau bisa jangan lah. Kita kan harus ada kemajuan gitu kan tiap semester. Sehingga nanti meskipun kecil, itu tuh kayak tetap berharga kan. Meskipun kita awalnya, misalkan IP kita tuh awalnya 3,20. Nah, di semester 2 ini kita pasang target misalkan 3,25 gitu, atau 3,30 gitu loh. Meskipun kecil kan, tapi kalau kita teruskan sampai semester terakhir kan bakal tinggi ya enggak? Betul. Setuju. Nah, itu. Bikin target aja sih kayaknya buat semester ini, maunya dapat IP berapa, dan apa yang bakal kita lakukan untuk mendapatkannya gitu. Jangan sampai nggak ada target, kalau nggak ya rugi. Jadi bukan hanya untuk semester ya, sebenarnya kehidupan tuh harus ada targetnya tuh, biar kita tuh tahu apa yang akan kita jalani ke depannya. Fact.
Oke, yang kedua ini mungkin kita harus bisa nyoba tantangan baru ya. Misalkan kita tuh awalnya di semester 1 tuh kayak mahasiswa kupu-kupu, tahu nggak mahasiswa kupu-kupu? Kuliah pulang ya? Ya, nah kuliah pulang. Mungkin kita bisa coba jadi mahasiswa kura-kura, tahu kura-kura nggak? Kuliah rapat. Nah, iya. Jadi kita coba tantangan baru. Awalnya kita jadi mahasiswa kupu-kupu, kita coba jadi mahasiswa kura-kura. Kita coba masuk ke organisasi, coba masuk ke UKM, sehingga kita nggak cuma mengandalkan nilai akademis doang. Dan kalau bisa, kita perbanyak relasi kita sih. Soalnya kan di online kali ini kan kita lebih mudah kan ya dapetin teman ya nggak. Soalnya kita langsung, kalau ngechat tuh langsung ada namanya, ya nggak. Betul. Daripada di offline kita kayak, nama kamu siapa? Kan nanya-nanya dulu ya nggak. Ya, Nggak langsung gitu loh, kayak nggak langsung tahu. Jadi temenannya lebih susah, dan belum lagi kayak canggung-canggungnya gitu. Kalau di chat kan kita temenan tuh kayak tinggal chat, nanti kalau misalkan kita gugup ya kita tinggal dulu, kita ya benar, bisa, kita pura-pura sibuk gitu kan ya nggak. benar banget sih itu. Gitu, kita coba tantangan baru. Misalkan kita tadi mau belum masuk UKM, coba masuk UKM, belum punya banyak teman, coba cari banyak teman gitu sih dari aku. Setuju banget sih untuk mencoba tantangan baru ini. Karena dari tantangan baru ini kita bisa dapat pengalaman-pengalaman yang nantinya akan bisa kita gunakan di kehidupan kita selanjutnya. Nah, selain dari mencoba tantangan baru di kampus, dari UKM maupun komunitas ataupun organisasi, kita sebenarnya juga bisa nih mencari tantangan baru di luar kampus, seperti kayak komunitas maupun kegiatan-kegiatan di luar kampus yang tetap produktif dan positif nih. Jadi kayak kemarin kan aku itu yang udah aku jelasin kan, aku ikut komunitas Project Mager nih. Jadi di luar kampus pun kita bisa melakukan kegiatan produktif dan yang pastinya kegiatan-kegiatan yang positif serta memberi dampak yang baik buat lingkungan sekitar kita. Keren. Kita tuh tadi kan aku udah bilang kita coba cari temen ya. Nah, itu kita cari temennya jangan temen yang mengajak kita pada sesuatu yang misalkan kayak gimana kalau kita ngebolos aja nih. Nah, gitu jangan dong. Kita cari temen yang bisa kayak memacu kita, memotivasi kita untuk bisa lebih maju. Misalkan temen yang kayak gimana kalau kita KSM-an bareng nih gitu loh. Jangan temen yang gimana kalau kita bolos aja gitu. Kalau enggak kan yang target kita yang awal tadi bakal nggak kesampaian ya nggak. Kalau kita diajakin teman kita KSM mungkin bisa lah. Tapi kalau diajak teman kita bolos, apakah bisa kita dapatkan IPK yang tadi? Enggak kan? Nah, jadi kita harus punya teman gitu sih menurutku. Betul. Harus selektif, nggak boleh, nggak bisa semuanya juga. Tapi kalau temenan biasa aja boleh lah. Cuman kalau misalkan dia kayak kita merasa oh dia ini membawa kepada sesuatu yang kurang baik ya berarti kita harus kasih filter buat diri kita sendiri supaya gak terdampak gitu. Nah itu tadi aku mau ngomong tuh, filter harus punya filter tuh dalam memilih pertemanan kita dan termasuk circle-circle pertemanan kita ya. Tapi kalau temen yang ngomongnya belum belajar, tahu-tahu udah belajar semua tuh, itu baiknya digimanain tuh ya Julia? Oh itu kayaknya mungkin deh ya, dia tuh kayak kalau aku sendiri ya mungkin dia tuh kayak sebenarnya tuh dia tuh mau ngasih tahu gitu loh, dia tuh sudah paham. Cuman kalau dia ngasih tahu, dia bakal kayak ditanyain mulu dan bakal kayak sibuk banget gitu ngeladenin teman-temannya. Tapi kayaknya itu menurutku hak dia sih untuk tidak mengatakan kalau dia itu sudah belajar atau gimana. Soalnya kan siapa tahu dia punya kesibukan di luar gitu kan dan nggak punya waktu buat kayak bantuin temannya. Meskipun sebenarnya dia mau gitu loh. Jadi menurutku sih sah-sah aja gitu loh. Bener Harus sih. kan di kuliah ini kita harus bisa kayak menopang diri kita sendiri, nggak bisa mengandalkan teman terus gitu. Itu sih. Bener banget sih, positif. Yang penting tuh kita fokus sama diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kalau kita butuh belajar ya kita sadar diri harus belajar, nggak usah mikirin temen kita mau udah belajar atau belum. Kalau bisa kita mengajar, tapi kalau memang tidak ada koneksi antara teman ini, ya udah kita setidaknya kita udah mengajak, lanjut lagi kita fokus ke diri kita sendiri. Ya, atur strateginya lah gitu ya, kalau masalah pertemanan di STS. Mungkin bisa dilanjut, Julian. Oke, mungkin yang terakhir kali ya, kayaknya tuh kita harus bisa kayak memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
tadi kan time management, kalau aku kan pakai Notion kan ya. Nah, mungkin kita tuh kalau misalkan ada kayak jadwal-jadwal senggang gitu loh, kita bisa isiin sama sesuatu yang bermanfaat. Misalkan kayak kita coba review-review materi atau malah kita belajar materi yang ke depannya itu bakal kita pelajari supaya kita ada kayak insight gitu loh sebelum-sebelumnya. Itu sih. Jadi dari jadwal kita tadi, kita coba cari kapan senggangnya, kapan kita istirahat, kapan kita bisa pakai buat rapat, ya kan? Kapan kita bisa pakai buat belajar gitu. Pokoknya kalau bisa jangan nganggur lah. Kita ini kan mahasiswa, jadi harus bisa bagi waktu semaksimal mungkin. Jangan nganggur, jadi mahasiswa itu harus aktif. Wih. Bener, harus aktif, tapi kita juga harus bisa memanfaatkan waktu kita untuk memulihkan kesehatan kita nih. Karena Iya, kesehatan itu penting banget untuk kita, apalagi di masa pandemi ini kan. Nah, ada juga nih beberapa penyebab masalah kesehatan yang berhubungan dengan komputer. Nah, komputer ini kan berkaitan dengan kegiatan kita yang online, dan online. Oh. Nah, yang pertama tuh lingkungan kerja yang tidak terencana dengan baik. Nah, tidak terencana dengan baik itu karena kita menganggap online ini tuh serba praktis ya. Kita cuma di depan laptop dengan jaringan internet. Nah, kita memikirkan tidak ada persiapan yang cukup seperti kita melakukan perkuliahan di kuliah offline. Nah, yang kedua, kurangnya istirahat, peregangan otot dan mata. Nah, ini salah satu yang sangat penting karena kita di depan layar tuh bisa 24 jam ya, dari kuliah, rapat, ataupun kegiatan lain nih, seperti nonton atau mengerjakan tugas, kan itu sangat-sangat menguras tenaga dan kesehatan kita. Nah, dari penyebab tadi tuh ada nih satu seperti penyakit sih ya, itu namanya work stressor. Nah, ini tuh merupakan kegiatan yang berbahaya bagi kesehatan dikarenakan kondisi lingkungan kerja yang kurang baik dan mendorong gerakan berulang, posisi yang tidak lazim, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi masalah kesehatan di pekerjaan dapat dengan meningkatkan ergonomik dari lingkungan kerja untuk memaksimalkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi. Nah, selain itu, kita juga harus sering mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin A, karena itu berhubungan langsung dengan kesehatan mata kita. Selain itu, aku juga ada tips nih untuk teman-teman yang lagi menjalankan kuliah offline. Kita kan pasti sering nih memandang layar. Nah, kalau aku bisa saran sih, setiap 30 menit kita tuh istirahatkan mata kita dengan mencuci muka dan melihat pemandangan di sekitar rumah kita. Itu tuh udah cukup membantu syaraf-syaraf di mata kita untuk beristirahat. Setiap 30 menit? Ya, setiap 30 menit. Itu berarti udah waktu yang cukup untuk beristirahat sih. Tapi kalau pas kuliah online berarti izin dong, atau gimana tuh? Ya kan kita bisa izin, nggak harus cukup izin 1 menit, itu kan nggak masalah. Kita nggak akan ketinggalan perkuliahan kita. Oke, mantap banget ya. Itu tips dan trik ketika kuliah tuh dari Julian sama Ricky tentang kesehatan, terus tentang gimana sih mengawali semester baru tuh harus gimana kita untuk ya setidaknya semester kedua nih seperti yang tadi Julian bilang, IP-nya ya antara tetap sama ataupun kita bisa meningkatkan IP kita di semester berikutnya. Fact. Nah, kita sebenarnya ini pertanyaan terakhir nih sebenarnya. Kita kan semester 2 masih kuliah online. Kalian ada harapan nggak sih untuk kuliah online ini? Ataupun apa sih harapan kalian untuk kuliah online semester ke depannya? Mungkin bisa dimulai dari Julian, Ricky, baru aku. Silakan Julian. Oke, kalau dari aku sendiri ya, yang pasti aku tuh berharap banget kuliah online di semester ke depannya adalah kuliah online yang terakhir. Soalnya capek kan, setuju kan, capek kalau kuliah online itu. Dan aku tuh juga pengen ketemu sama teman-teman aku gitu loh. Masa ketemu cuman via WA, via Zoom doang gitu. Pengen ketemu langsung. Dan aku juga berharap nanti
di semester 2 nih mata pelajarannya mungkin nggak terlalu susah ya, nggak susah-susah banget daripada yang semester 1. Sehingga nanti kita tuh bisa kayak optimal gitulah menghadapinya. Gitu sih mungkin dari harapannya dari aku. Oke, kalau dari Ricky harapannya gimana? Kalau dari aku di semester kedepannya tuh yang pasti bisa menata jadwalku lebih baik lagi, karena kan kita udah mulai nih memegang kepengurusan organisasi ataupun UKM nih, kita udah terjun ke UKM. Nah, aku harapannya bisa mengatur jadwal, ya tadi manajemen waktu. Terus untuk pertemanan di STI sendiri, aku harapannya juga bisa semakin luas jangkauanku bisa mengenal teman-teman di Postat STS ini, karena itu juga penting sih buat aku bisa kenal lah dari daerah mana, daerah luar Jawa atau dari Papua atau dari Bali kan, cakupannya bisa luas dan wawasanku juga bisa bertambah dari pertemanan itu. Benar. Kalau aku pribadi sih harapan semester kedepannya ya, karena sudah ada UKM ya harusnya jauh lebih seru ya. Semoga ya semester kedua lebih apa ya istilahnya, lebih menarik dan lebih menantang. Nah itu. Semoga kita bertiga dan teman-teman angkatan 63 bisa menjalani semester 2 dengan maksimal dan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Nah, kita tuh sudah ada di penghujung dari podcast 63 episode perdana nih, Ri. Mungkin sebelum kita akhiri, ini judul kita tuh lucu banget, Ri, sebenarnya. Mungkin dari kamu bisa bacain lagi dong, judul kita tuh sebenarnya apa sih? Bareng aja dah, bareng-bareng. Gak enak, sendiri-sendiri. Nanti kita sendirian ngomong juga nih. Oh iya. Dari aku ya. 2022 kuliah online lagi. Mantap. Kalau Julian, tolong dong bacain judul podcast kita kali ini. Oke. Coba ya. 2022 kuliah online lagi. Mantap. Ini aku nih terakhir. Coba nih yang cukup unik. 2022 kuliah online lagi gitu. Harusnya lebih tinggi nggak sih? Tinggi lagi. Sekali lagi. 2022 kuliah online lagi gitu. Sama dong. Tadi sama. Tenang. Ulangi lebih tinggi lagi. Oke, aku coba ya. Nih, aku itu ya. 1, 2, 3. 2022 kuliah online lagi. Aneh sih. Aduh, aneh banget. Terima kasih telah mendengarkan podcast 63 hingga akhir. Ditunggu ya podcast selanjutnya yang akan hadir setiap hari Sabtu, minggu ketiga. Sampai jumpa.